Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di dalam jalan yang sempit, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 mendapati seorang nenek yang menghalangi dan tiba-tiba menyerangnya. Siapakah nenek itu? Yuk cari tahu di video berikut ini. Wah, nyatanya kok bukan nenek-nenek sembarangan ya, Nek? Seru Wiro sambil gerakan tubuhnya dengan cepat untuk menghindar dari serangan ganas si nenek. Dengar ucapan itu, si nenek jadi tambah buas. Serangannya tambah ganas. Meski senjatanya cuma sebuah ranting kering, namun karena ranting itu mengandung aliran tenaga dalam, maka bahayanya tiada beda dengan bahaya sebuah senjata tajam seperti golok atau sebilah pedang. Nenek, seru Wiro Sableng. Antara kita tak ada silang sengketa. Ngapa kau menyerang aku sejahat ini? Kalau kau tak lekas berlutut dan minta ampun, niscaya kau akan kukirim ke akhirat. Teriak si nenek jubah putih. Serangan ranting keringnya semakin menggila. Dalam waktu 5 jurus saja, pendekar 212 sudah terdesak hebat. Sampai jurus yang ke-9, Wiro Sableng masih juga berkelebat dalam posisi bertahan, sama sekali tidak balas menyerang. Inilah yang menyebabkan dia saat demi saat semakin terdesak dan kepepet. Uang gerak pendekar 212 makin pun lama makin menciut. Ranting kering di tangan si nenek laksana ratusan buah banyaknya dan menyerangnya dari puluhan jurus. Hampir tiada terasa lagi saat itu mereka sudah memasuki jurus ke-14. Dalam jurus ini, Wiro benar-benar dibikin mati kutu. Dia tak sanggup bertahan lebih lama. Ya! Dengan satu bentakan nyaring, pendekar 212 segera pergunakan kedua tangannya untuk mulai balas menyerang. Tapi justru pada jurus itu pula, ranting kering di tangan si nenek membuat satu serangan yang sukar dikelit. Bret! Robeklah pakaian pendekar 212. Dadanya tergores luka, rasa sakit dan perih serta merta menjalari sekujur tubuhnya. Dan tubuh itu kini menjadi panas dingin. Nyatalah ranting kering di tangan si nenek bukan ranting kering biasa, melainkan sebuah senjata sakti yang mengandung racun luar biasa. Cepat-cepat Wiro keluar dari kalangan pertempuran dan kerahkan tenaga dalamnya. Si nenek tertawa panjang. Jangan harap kau bisa hidup lebih dari 1 jam, pemuda. Rantingku ini mengandung racun yang jahat sekali. Wiro tetap tenang. Dia tidak yakin racun ranting si nenek akan menamatkan riwayatnya. Sewaktu digembleng di puncak gunung gede, tubuhnya telah diberi kekuatan oleh Eyang Sinto Gendeng. Kekuatan yang membuat dia kebal terhadap segala racun yang bagaimanapun jahatnya. Apalagi saat itu dia sudah kerahkan tenaga dalamnya. Si nenek tertawa lagi. Selamat tinggal orang muda. Nasibmu ternyata sial di Pulau Madura ini. Nantikanlah saat kematianmu di depan mata. Habis berkata begini, si nenek segera putar tubuh dan berkelebat meninggalkan tempat itu. Woi,
Manusia keriput, tunggu dulu. Aku tak sudi kau pergi sebelum menerima sedikit pembalasan hormat dariku, teriak Wiro Sableng. Sekali dia melesat, maka tahu-tahu tubuhnya sudah berada di hadapan si nenek, menghalangi lari perempuan tua itu. Tentu saja kejut si nenek bukan tanggung-tanggung. Matanya melotot, membeliak. Nyalimu kelewat besar, teriaknya. Apakah kau mau saat ini juga berdebah? Wiro bersiul nyaring. Udah, soal nyawa jangan diributkan, perempuan keriput. Terima pukulanku ini. Wiro Sableng hantamkan tinju kanannya ke depan. Di saat itu pula, si nenek sapukan rantingnya ke muka. Maka tak ampun lagi, tinju dan ranting pun beradu. Wiro kerenyitkan kening menahan sakit. Kulit tangannya kelihatan lecet, sedang ranting di tangan si nenek mental dan patah berantakan. Si nenek beringas sekali melihat ranting keringnya dimusnahkan lawan. Dia melompat ke muka dengan 10 jari terpentang. Hah? Cengkaman Garuda Sakti, seru Pendekar 212 begitu dia mengenali jurus serangan lawan. Sekali tubuh kena dicengkram, pastilah daging dan tulang-tulangnya akan hancur remuk. Cepat-cepat, Wiro menyurut mundur dan buat satu liukan. Kemudian hantamkan tangan kanan ke depan, lepaskan pukulan kunyuk melempar buah, yang disertai hampir setengah bagian tenaga dalamnya. Si nenek melengking penasaran sewaktu serangannya tertahan oleh satu gelombang angin yang laksana satu gumpalan batu keras. Dengan kalap, dia menyeruak dari samping dan begitu pukulan Pendekar 212 lewat, dengan serta-merta dia lepaskan 2 jotosan dan 2 tendangan jarak jauh. 4 serangan ini hebatnya bukan main. Debu dan pasir jalanan menderu. 4 angin pukulan si nenek laksana air bah merambas tubuh Pendekar 212. Murid Eyang Sinto Gendeng ini terpaksa melompat beberapa tombak ke atas. Sambil turun ke bawah yang aman, Wiro lepaskan pukulan angin puyuh. 4 angin pukulan si nenek dan 1 gelombang angin pukulan Wiro Sableng saling bentrok menimbulkan suara letusan nyaring menggetarkan tanah tempat berpijak. Si nenek terpelanting sampai 6 langkah, sedang kedua kaki Wiro Sableng tenggelam ke tanah sampai sedalam 3 cm. Bukan main gerama si nenek. Ternyata si pemuda memiliki ilmu yang tidak rendah sebagaimana yang disangkanya. Dalam luapan amarah, nenek keriput ini segera cabut batang belimbing di tepi jalan. Dengan mempergunakan pohon itu sebagai senjata, dia segera menyerang Wiro Sableng. Wih, hebat, seru Wiro sambil berkelit cepat. Pohon belimbing yang dibabatkan si nenek menderu menghantam pohon lain di belakangnya, membuat pohon ini tumbang bergemuruh. Dapat dibayangkan bagaimana kalau batang pohon belimbing itu melanda tubuh Wiro Sableng. Laksana memegang sebuah sapu lidi, demikianlah si nenek pergunakan pohon belimbing itu untuk menyapu dan membabat lawannya. Wiro Sableng geleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Belum pernah ia menghadapi lawan yang demikian kalapnya seperti si nenek ini, sehingga mau mencabut sebatang pohon dan menyerang dengan pergunakan pohon itu sebagai senjata. Di samping kagum, Wiro juga kepingin tahu siapa sesungguhnya manusia ini. Nenek, sesuai dengan peradatan dunia persilatan, harap kau terangkan siapa nama atau gelarmu, seru Wiro. Pakul kentut, kau bisa tanya nanti pada cacing-cacing di liang kubur. Dan si nenek babatkan lagi pohon belimbing di tangannya. Buset, Wiro berkelebat cepat. Si nenek penuh penasaran memandang berkeliling. Lawannya lenyap seperti ditelan bumi. Kemana Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berada? Temukan keberadaannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.